Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Melinda. Gimana nih kabarnya Bu Melinda? Silahkan duduk. Iya Bu, Alhamdulillah kabarnya sehat Bu Indri. Cuman ini ada sedikit apa namanya kendala nih Bu Indri yang lagi saya hadapi. Begitu. Sepertinya terlihat murung sekali nih Bu Melinda. Coba cerita bisa? Iya Bu Indri, karena salah satu murid saya itu dia masih belum mau ditinggal Bu Indri sama ibunya. Jadi tuh setelah itu ya sama ibunya gitu. Ibunya terkadang itu sampai masuk ke dalam kelas gitu Bu Indri. Sampai saya ngerasa gimana ya, jadi kurang apa ya, kurang lepas gitu pas saya ngajar itu. Karena ada satu wali murid yang menunggu gitu di dalam gitu. Terus anaknya jadi aleman, jadi manja, dan susah saya untuk apa, mengarahkan gitu Bu Indri. Oh, jadi ada salah satu muridnya Bu Melinda nih. Ternyata kurang mandiri ya, sama aja kurang mandiri ya Bu ya di kelas masih ditungguin sama Iya Bu ibunya. Indri. Oh, masih ditungguin ibunya. Jadi hal tersebut membuat Bu Melinda jadi nggak nyaman ya ngajar di kelas ya. Karena Iya Bu ada Indri. orang tua murid yang berada di dalam kelas gitu ya, Bu ya. Iya Bu Indri, bener banget itu. Itu benar-benar jadi kendala sih buat saya selama pembelajaran berlangsung gitu. Oh iya. Dari masalah yang dihadapi oleh Bu Melinda nih, sebenarnya apa sih yang Bu Melinda harapkan dari obrolan kita nih hari ini, Bu Melinda? Yang pasti saya ingin dapat solusi nih untuk permasalahan saya ini, kendala yang saya hadapi ini, dan tentunya untuk membuat si anak tadi mandiri gitu Bu Indri. Saya ingin banget Oh, seperti itu. jadi Bu Melinda ingin menemukan solusi ya, Bu ya, dari masalahnya Bu Melinda ya, Bu. Iya Bu Indri, betul Nah, sekali. kira-kira menurut Bu Melinda nih, apa sih yang seharusnya Bu Melinda lakukan untuk menghadapi murid yang tadi yang kurang mandiri, masih diantarkan oleh ibunya sampai di kelas, masih ditungguin, gimana coba Bu? Saya melakukan seperti pembiasaan pagi, terus saya memberikan contoh gitu kepada si si anak gitu, bahwasanya sekolah itu sama bu guru nih. Nah, ibunya itu ada di rumah. Saya selalu melakukan apa itu namanya, kayak pembiasaan baik gitu ke si anak. Tapi karena kendala si anak itu memang anak satu-satunya gitu, orang tuanya terbilang sudah tua gitu ketika dia punya anak, jadi apa-apa itu semua diturutin gitu. Jadi ketika si anak cuman, gitu, langsung si ibunya itu, nggak jadilah, nggak jadi pulang gitu, aku nungguin anakku," gitu. Jadi kayak belum ada, apa ya, percaya gitu kalau menitipkan anaknya di sekolah itu gitu. Jadi kayak rasa gimana ya, si ibu itu selalu was-was gitu bahwa ketika beberapa jam nggak bersama anaknya itu membuat dia itu khawatir. Mungkin khawatirnya berlebih karena anaknya hanya satu dan memang dimanjakan. Seperti itu Bu Indri. Oh, jadi Bu Melinda yang pertama nih mau menerapkan pembiasaan positif ya, Bu. Iya, Hmm, jadi karena anaknya ini terlalu bahasanya aleman gitu ya. iya bener. Mungkin karena anak tunggal, jadi ibunya Iya, terlalu overprotective gitu ya sama anaknya. iya, Baik. Mungkin ada solusi lain dari Bu Melinda selain pembiasaan baik yang akan dilakukan? iya. Saya sudah berencana nih, merencanakan, ternyata saya itu harus, memberikan suasana kelas yang nyaman, pertama itu. Terus saya harus memberikan pembelajaran yang menarik.
Jadi si anak betah berada di sekolah, nyaman berada di sekolah, dan tentunya ibunya pun percaya untuk menitipkan si anak di sekolah. Dan anak itu, dengan pembiasaan yang baik dan dengan, apa ya namanya ya, bimbingan terus, insya Allah dia nanti akan mandiri. Seperti itu Bu Indri rencana saya. Oh iya, bagus sekali rencananya Bu Melinda. Jadi akan membuat suasana kelas yang nyaman ya Bu ya. Terus Iya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi gitu ya tadi ya. iya, dan menarik ya Bu Indri Kira-kira ya. iya, membuat suasana kelas yang nyaman itu seperti apa Bu Melinda? Bisa mungkin seperti apa? Bisa dikasih contohnya? Iya Bu Indri, insya Allah nanti saya pastinya sebelum masuk kelas, anak-anak itu akan saya ajak seperti buat kereta gitu, terus keliling-keliling dulu, terus bermain di area halaman sekolah, bermain permainan anak-anak, baru nanti masuk ke kelas. Jadi setelah baris itu, saya sudah merencanakan untuk tidak langsung masuk ke dalam kelas, tapi akan saya ajak anak-anak bermain di halaman sekolah dulu. Terus setelah bermain di halaman sekolah, anak-anak sudah bahagia, masuk kelas. Dan nanti ketika di sela-sela pembelajaran atau nanti pas mau pulang, saya sudah berencana mau memberikan ice breaking Bu Indri, biar si anak itu semangat, terus, apa ya, berkesan, bermakna bahwasanya sekolah itu menyenangkan dan tidak membosankan tidak menakutkan gitu, buat si anak yang tadi terutama dan untuk semuanya. Oh iya, luar biasa sekali ini programnya Bu Melinda untuk membuat anak tersebut menjadi nyaman di kelas dengan Iya Bu Indri. melakukan permainan ya sebelum masuk Iya kelas, kereta-keretaan, terus melakukan tadi pembelajaran yang menarik ya untuk iya Bu membuat anak Indri. tersebut nyaman, nyaman di dalam kelas agar mau ditinggal sama ibunya ya Bu ya. Iya. Mungkin ada lagi Bu? Sementara kalau yang saya, apa, pikirkan itu baru solusi itu sih Bu Indri yang ingin saya terapkan gitu. Nanti kalau seumpama, yang saya terapkan ini belum berhasil, pastinya saya akan, apa, membuat strategi lain ini. Seperti itu Iya. Bu Indri. Luar biasa sekali, Bu. Dari ketiga solusi yang sudah Ibu buat ini ya, perencanaan yang sudah Ibu buat, kira-kira mana sih, Bu, yang akan Ibu lakukan duluan ini? Yang Mhm. memungkinkan untuk dilakukan duluan dari ketiga solusi yang tadi Ibu berikan gitu? Iya, kalau yang pertama ingin saya lakukan ya itu tadi yang pertama. Semuanya sebenarnya pengen saya lakukan, tapi berproses ya. Yang awal itu setelah baris itu pasti si anak ya itu tadi, saya sudah, memastikan dan saya pastikan jangan langsung masuk ke dalam kelas. Jadi biar saya ingin membuat, anak nyaman dulu bermain dengan kawan-kawan. Jadi nanti ketika si anak itu bermain dengan kawan-kawan, sudah otomatis dia nyaman, dia punya kawan, dan dia merasa aman gitu dan kenal dengan teman-teman. Sebenarnya kadangan itu karena si anak itu belum punya, kawan karena belum kenal gitu dengan kawannya. Jadi merasa bahwasanya di sekolah itu asing gitu Bu Indri. Jadi awal nanti akan saya ajak anak-anak bermain dulu. Pertama yang saya lakukan yang itu dulu, nanti selanjutnya setelah masuk kelas saya akan, melakukan solusi yang selanjutnya, akan saya langsung terapkan Bu Indri. Oh iya, Bu. Jadi Bu Melinda akan melakukan eee, pembiasaan baik dulu ya, Bu, ya, sebelum masuk kelas ya, Iya dengan bermain ya bersama anak-anak agar anak tersebut merasa nyaman. Sebelum masuk kelas dan terus masuk kelas juga merasa nyaman. iya Nah, Bu Indri. dari percakapan kita hari ini, apa sih, yang sudah Ibu dapatkan? Ya. Nah, yang sudah saya dapatkan alhamdulillah saya tentunya sudah mendapatkan solusi nih dari obrolan kita ini, sudah Bu Indri sudah mau mendengarkan saya dari awal sampai akhir dan saya sudah mendapatkan solusi bahwasanya memang anak yang belum mau ditinggal ibunya itu ternyata si anak itu belum merasa nyaman, aman berada di lingkungan sekolah. Jadi solusi yang akan saya terapkan itu tadi akan saya terapkan secepatnya dan besok pagi kemungkinan bisa saya praktekkan Bu Indri, agar si anak juga
lebih cepat mandiri gitu dan ibunya tidak menunggu lagi di sekolah. Bagus sekali Bu Melinda. Jadi akan segera mungkin ya dilakukan oleh Bu Melinda ya. Iya, Bu Indri. Nah, semoga solusi tersebut dapat membuat Bu Melinda mampu mengatasi masalah yang dihadapi ya Bu atas murid-muridnya. Muridnya yang tadi itu kurang nyaman berada di sekolah, jadi masih ditungguin oleh orang tuanya. Semoga kedepannya anak tersebut mampu mandiri dan tidak lagi bergantung kepada ibunya. Iya, Bu Indri, amin. Terima kasih banyak ya Bu Indri Sama Bu atas Melinda. waktunya yang sudah mau mendengarkan kendala saya saat di dalam kelas. Solusi yang sudah kita ngobrolkan siang hari ini sangat membantu saya. Terima kasih banyak Bu Indri. Sama-sama Bu Melinda. Semangat selalu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bu Indri. Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam Bu Indri. Ayo silakan masuk. Monggo. Ya, terima kasih Bu. Iya, bagaimana nih kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik. Alhamdulillah. Nampaknya ada sesuatu ini. Kira-kira ada apa nih? Dengerin banget soalnya. Iya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Bu di kelas tentang murid saya. Hmm, iya, gimana? Jadi ada salah satu murid saya itu, dia itu kalau sudah memulai pembelajaran dimulai, anak tersebut malah asik sendiri cerita sama temennya, jadi gangguin temennya. Kalau sudah dikasih tugas, dia malah asik ngajak ngobrol temennya nih, Bu. Cerita kegiatan dia waktu pagi hari sebelum berangkat sekolah. Jadi diceritain tuh sama temen-temennya. Misalnya dia tadi sebelum berangkat sekolah ke pasar dulu diajakin sama ibunya. Tuh, dia cerita sama temen-temennya. Jadi kan otomatis tuh temen-temennya jadi ikut mendengarkan nih. Terus nggak fokus ngerjain tugas, malah asik cerita. Semuanya jadi ikut cerita nih. Jadi kelasnya kan jadi nggak kondusif gitu, Bu. Berarti di kelas Bu Indri itu ada anak yang sibuk cerita dengan ceritanya dia sendiri gitu. Jadi buat teman-teman di kelas itu, fokus cuman dengerin dia gitu. Jadi, susah untuk fokus saat pembelajaran gitu Bu Indri? Iya, jadi sebenarnya anak tersebut termasuk anak yang cerdas, Bu. Bisa Mhm. menangkap apa yang saya sampaikan, materi pembelajaran bisa menangkap, latihan juga soal bisa. Namun itu, Bu, salah satu masalahnya yaitu kadang dia itu kalau misalnya dikasih tugas, asik cerita dulu sama teman-temannya. Mmm, seperti dia itu gimana ya, kayak kurang fokus gitu ya, padahal anak itu cerdas, seperti itu ya. Iya, Jadi Bu. teman-temannya ngikut gitu, ngikut Iya, si anak itu gitu, sibuk mendengarkan ceritanya si anak. Si anak seperti betul, mencari Bu. perhatian gitu ya Bu Indri ya? Iya, jadi anak tersebut, misalnya anak tersebut termasuk cerdas, namun karena asing sendiri sama teman-temannya, berbagi cerita, jadinya kan membuat temannya juga nggak fokus, Oh, malah jadi ribut betul, kelasnya. mhm, iya iya Bu Indri, baiklah. Nah, apa sih Bu Indri yang diharapin nih dari percakapan yang kita lakukan pada siang hari ini? Harapannya apa Bu Indri? Oh iya Bu Mel, saya berharap saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi nih Bu Mel. Makanya saya cerita sama Bu Melinda, sharing, curhat sama Bu Melinda. eh, Siapa tahu Bu Melinda bisa membantu saya gitu Bu. Iya, dengan sharing-sharing seperti ini kita bisa mengurangi beban pikiran ya Bu Indri ya, dan Iya kita Bu. memperoleh solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini ya. Nah, kira-kira nih Bu Indri itu kira-kira apa nih yang bakal Bu Indri lakukan untuk menghadapi murid yang suka membuat, gaduh ya mungkin ya di kelas ya? Karena dia kayak mengajak kawan-kawannya gitu untuk sibuk sendiri gitu, tidak memperhatikan bu guru gitu.
Kira-kira apa Bu Indri yang mau Bu Iya, Indri lakukan? kira-kira apa ya, Bu? Kayaknya saya pertama akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional nih, Bu. Mhm. Terus? Ya, pembelajaran sosial emosional tentang kesadaran diri nih, Bu, sama manajemen diri. Soalnya dia kan asik cerita nih. Makanya sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membagikan sticky note sama semua murid saya. Kemudian mereka bisa menuangkan apa ya, apa yang dirasakannya pada pagi hari itu dengan menggambar emot. Jadi nanti saya akan meluangkan waktu untuk bertanya apa sih yang mereka rasakan sebelum melakukan pembelajaran. Misalnya anak tersebut misalnya, terutama anak tersebut saya akan bertanya dan disuruh untuk menjelaskan apa sih yang mewakili perasaannya. Otomatis dia akan cerita misalnya dia sedang bahagia, pasti kan dia akan menggambar emot Iya. bahagia nih Bu. Jadi dia akan bercerita tentang apa sih yang dilakukannya tadi pagi misalnya. Jadi melalui kegiatan tersebut, anak tersebut tidak akan lagi mengobrol nih sama teman-temannya lagi karena dia sudah cerita tadi ya tentang manajemen diri melalui emot yang digambar tadi itu. Saya berharap seperti itu, Bu. Iya, berarti Bu Indri akan melakukan yang pertama itu, mengajak anak-anak itu untuk membuat emotikon ya. Emotikon Iya, Bu. menggambarkan perasaannya dia nih di pagi hari nih sebelum berangkat ke sekolah nih. Terus si anak nanti akan menjelaskan ya Bu Indri ya, apa sih yang mereka Iya, gambar itu, misalnya emotikonnya dia sedih, berarti pasti dia ada sesuatu dari rumah dan mungkin itu nanti bisa memecahkan masalah ya Bu Indri ya? Dari situ Bu Indri bisa memetakan gitu dari awal, sebelum pembelajaran dimulai Bu Indri sudah tahu nih kondisi dan perasaannya si anak sebelum iya, menerima Bu. pembelajaran. Iya, seperti itu ya? Iya, betul Nah, sekali, Bu. kira-kira, eee, dari obrolan kita ini apa nih Bu Indri yang sudah Bu Indri dapatkan nih? Pencerahannya apa nih kira-kira nih? Alhamdulillah ya saya sudah dapat sedikit pencerahan nih dari Bu Melinda tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi di kelas tentang murid saya yang eh, kurang fokus dalam menghadapi pembelajaran walaupun dia termasuk anak yang cerdas. Iya, alhamdulillah ya Bu Indri ya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira ya Bu Indri, solusi yang sudah Ibu Indri temukan ini nih, mana nih yang lebih memungkinkan mau dilaksanakan terlebih dahulu? Yang mana nih kira-kira? Saya akan melakukan pembelajaran itu, Bu, tentang PSE itu, Bu, menerapkan kesadaran diri pada murid dengan menuliskan emot tentang Iya, perasaannya yang akan dituliskan sebelum pembelajaran. Jadi saya mengetahui bagaimana perasaan murid tersebut. Kalau dia mau berbagi cerita dari berdasarkan emot yang dituliskan, jadi nanti dia sudah meluapkan apa yang dia rasakan. Jadi tidak mengganggu temannya lagi saat pembelajaran. iya. Betul sekali Bu Indri ya. Jadi nanti Bu Indri itu, eee, sama aja menampung cerita-cerita dari si anak-anak nih. Jadi kayak si anak tadi yang suka cerita, dia pasti akan kedongkrak banget nih dan dia bakal cerita panjang kali lebar sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti ketika sama kawan-kawannya dia sudah nggak sibuk untuk menceritakan kegiatan dia sebelum berangkat ke sekolah. Gitu ya Bu Iya, Indri ya? betul sekali, Bu. Iya, Bu. Iya, kira-kira kapan nih Bu Indri akan diterapkan nih dari solusi-solusi yang sudah Bu Indri, hasilkan pada siang hari ini dari obrolan kita? Saya alhamdulillah sudah menemukan ini dan akan segera mungkin untuk melaksanakannya. Bila perlu besok pagi saya sudah akan mengintegrasikannya di dalam pembelajaran saya sebelum pembelajaran dimulai, Bu. Iya, bagus.
Kegiatannya sangat 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 baik. Semoga nanti dengan, eee, dilaksanakannya dari solusi-solusi yang sudah Bu Indri siapkan ini berjalan dengan lancar, berhasil, dan si anak yang tadi, eee, sibuk untuk bercerita dengan kawan-kawannya lebih dapat menceritakan pengalaman dia atau kejadian sebelum berangkat ke sekolah di depan teman-temannya lah secara langsung dan di depan ibu guru. Dan insya Allah nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya Bu Indri ya, setelah dilakukan Iya, dari solusi yang tadi Bu Indri ingin terapkan. iya Bu. Saya juga berharap seperti itu. Terima kasih ya Bu Melinda atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya Iya berbagi Bu Indri. cerita, berbagi unek-unek yang saya rasakan. Iya Bu Indri, pokoknya terus semangat ya, sukses selalu Ibu guru. Ya, terima kasih Bu Melinda. Assalamualaikum Iya Bu. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.